Bagaimana caranya orang-orang atau mungkin ibu-ibu muda terutama ya di luaran sana itu bisa menemukan informasi-informasi terkait parenting, terkait keluarga, terkait anak. Untuk konten-konten yang paling diminati untuk saat ini adalah konten-konten poster ya, berisi tentang quotes, tentang keluarga, tentang suami, tentang keayahan. Nah ini sekarang lagi banyak banget views dan juga likes-nya gitu. Menjadi orang tua itu tidak semudah itu. Setiap anak itu bahkan beda gitu cobaannya, beda karakternya, dan itu butuh butuh daya lenting ya dari orang tuanya. Karena memang orang tua saya itu sudah lama menjadi konselor parenting ya di Bantul, sehingga saya ikut kecipratan gitulah ya, kecipratan sedikit-sedikit ketertarikan untuk membahas dunia parenting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sholihah Naili Syahidah, biasa dipanggil Naili. Saat ini kesibukan saya sebagai HRD di Wapik Visual, konten kreator, dan juga direktur dari Rumah Tahfidz Ar-Rayhan. Rumah Tahfidz Ar-Rayhan ini bertempat di Mandingan, RT 2, Ringin Harjo, Bantul, Yogyakarta. Jadi untuk dunia perkontenan ini sebenarnya sudah saya mulai dari tahun 2018 sebenarnya waktu itu ya. Jadi waktu 2018 itu saya dan suami memang berpikir bagaimana caranya orang-orang atau mungkin ibu-ibu muda terutama ya di luaran sana itu bisa menemukan informasi-informasi terkait parenting, terkait keluarga, terkait anak itu dengan mudah dan tidak perlu banyak biaya begitu. Makanya waktu itu, zaman itu belum banyak itu Zoom, kemudian webinar, terus apalagi ya, waktu itu yang booming itu cuma Instagram ya zaman-zaman itu. Akhirnya waktu itu kita bangunlah yang namanya Happy Family, di mana waktu itu memang cuma sharing poster-poster gitu, poster-poster tentang parenting, poster-poster tentang nasihat-nasihat begitu ya. Kemudian pada akhirnya sempat vakum karena melahirkan anak ketiga, dan akhirnya di tahun 2021 itu akhirnya saya dan suami berkomitmen untuk meng-hire satu orang manajer dan juga satu orang desainer sekaligus videografer gitu. Nah itulah titik mula Happy Family bisa berkembang sampai sejauh ini. Kalau di Happy Family itu setelah tahun 2021-2022 itu sudah mulai muncul TikTok ya, dan akhirnya kami mulai bukan bermigrasi sih, tapi lebih melebarkan sayap masuk ke TikTok juga. Untuk di TikTok akun yang kita pakai itu @1001 tanya jawab parenting, nanti bisa di follow ya.
Oke, jadi pencapaian tertinggi kami di Happy Family ini adalah banyaknya orang terbantu atas konten-konten kami. Jadi banyak DM yang masuk, banyak pesan-pesan yang masuk, menyampaikan terima kasih sudah nge-share tentang pengetahuan ini, terima kasih sudah nge-share tentang ilmu ini. Mereka sangat terbantu dan itu menurut saya adalah pencapaian tertinggi dari Happy Family dan juga 1001 Tanya Jawab Parenting ini. Gitu. Ya walaupun mungkin di sisi lain endorse ada yang masuk walaupun tidak banyak ya, karena itu memang bukan yang utama dari kami. Sampai saat ini alhamdulillah sudah 65.000 lebih follower di 1001 Tanya Jawab Parenting. Alhamdulillah. Untuk konten-konten yang paling diminati untuk saat ini adalah konten-konten poster ya, berisi tentang quotes, tentang keluarga, tentang suami, tentang keayahan. Nah, ini sekarang lagi banyak banget views dan juga likes-nya gitu. Mereka mau-follow ya, jujur nggak ngerti ya kenapa sih mereka banyak sekali yang follow. Cuman memang kalau menurut saya mungkin karena poster-poster yang kita buat memang karena targetnya adalah ibu-ibu muda ya, jadi poster-posternya itu dibuat sekekinian mungkin begitu, kemudian kata-katanya juga dibuat semudah mungkin sehingga siapapun itu yang baca itu bisa memahami gitu. Jadi tidak menggunakan kata-kata yang terlalu sulit, terlalu rumit sehingga susah dipahami kayak gitu. Jadi mungkin konten yang simple, kemudian desain yang simple tapi menarik, itu yang membuat mereka akhirnya nge-follow 1001 TJP. Untuk umur follower sih bervariasi ya, tapi memang kebanyakan ibu-ibu muda di atas 22 tahun ke atas. Itu biasanya yang follow kita. Udah pernah menjadi orang tua atau posisinya sekarang sebagai orang tua itu pasti 100% mengiyakan bahwa menjadi orang tua itu tidak semudah itu. Setiap anak itu bahkan beda gitu cobaannya, beda karakternya, dan itu butuh daya lenting ya dari orang tuanya. Karena kalau nggak kayak gitu bisa betul-betul kita patah gitu sebagai orang tua. Jadi ya kebanyakan karena kita nge-share problem yang sama mungkin ya, misalnya karena saya sudah menjadi orang tua juga, saya punya permasalahan A, kemudian saya share dan ternyata ibu-ibu di luar sana tuh juga merasakan hal yang sama kayak gitu. Nah itu mungkin yang menjadi kesamaan kita gitu. Jadi ya enak aja sama-sama mengobrolkan atau membicarakan masalah yang sama-sama kita lalui. Kenapa memilih parenting? Jadi alasan yang pertama adalah karena memang orang tua saya itu sudah lama menjadi konselor parenting ya di Bantul, sehingga saya ikut kecipratan gitulah ya, kecipratan sedikit-sedikit ketertarikan untuk membahas dunia parenting. Kemudian alasan yang kedua adalah karena ketika awal-awal menjadi orang tua itu saya merasakan berat, susah, dan kayaknya bukan hanya saya saja yang mengalaminya kayak gitu. Jadi pengen membantu sesama ibu-ibu muda. Gitu sih alasan. Kalau di teman-teman tim ya, teman-teman timnya 1001 TJP mungkin lebih kepada kayak sudah jenuh dengan konten ini ya. Kok kontennya tuh ini terus bahas suami lagi, bahas ibu lagi, bahas anak lagi begitu. Cuman yang memang saya selalu tekankan kepada teman-teman ketika kita lagi down, lagi nggak semangat, itu adalah saya selalu mengingatkan bahwa 1001 TJP ini atau Happy Family ini merupakan proyek akhirat kita. Kita bareng-bareng satu tim gitu. Ini proyek akhirat kita yang mana bayarannya itu nggak di sini, bayarannya nanti insya Allah gitu lah. Semoga Allah ganti dengan yang lebih baik begitu.
Jadi yang saya kasih tahu ini proyek akhirat kita. Bayangkan saja ketika misalnya di luar sana itu ada ibu yang depresi, ibu yang kesusahan, ibu yang hatinya sangat sakit begitu. Kemudian lihat konten kita, dia terobati, dia merasa punya semangat untuk hidup lagi, dia lebih baik kepada suaminya dan kepada anaknya. Ya bayangkan saja pahala itu semua ngalir ke kita juga. Karena memang untuk 1001 TJP ini adalah proyek akhirat kami ya, dari tim 1001 TJP begitu, makanya salah satu komitmen kami adalah membantu rumah tahfidz yang kebetulan saat ini saya mengepalainya, yaitu rumah tahfidz Ar-Rayhan yang bertempat di Bantul begitu. Jadi kami mengadakan beberapa webinar, kami mengiklankan open donasi dan segala macamnya lewat akun kami. Dan misalnya ketika kita bikin webinar itu kayak misalnya 100% keuntungannya itu betul-betul kita serahkan kepada rumah tahfidz begitu. Jadi kita cuma ngambil fee untuk pembicara sama untuk misalnya fee untuk sewa Zoom dan segala macam, udah gitu aja. Sisanya profit 100% kami serahkan ke rumah tahfidz Ar-Rayhan gitu. Kalau dari rumah tahfidz Ar-Rayhan ini hadir untuk memberikan solusi ya untuk orang tua. Karena kita tahu ya orang tua itu punya kewajiban untuk mengajarkan anak-anaknya belajar Al-Quran, maka di sini rumah tahfidz Ar-Rayhan membantu memfasilitasi orang tua untuk anak-anaknya bisa belajar Al-Quran. Nah, tetapi di sini santrinya bukan cuma anak-anak saja, ada santri-santri dewasa juga. Jadi kalau ibu-ibunya pada nganter gitu, setelah nganter anaknya, kemudian nanti ibunya membuat forum-forum sendiri, ikutan ngaji begitu. Dan ini Masya Allah itu sangat membahagiakan kami begitu ya, karena kami betul-betul pengen siapapun itu, yuk bisa yuk baca Quran yuk. Ketika awal-awal saya memegang kepengurusan rumah tahfidz Ar-Rayhan ini, saya baru tahu bahwa ternyata di balik para pengajar yang mendapatkan kafalahnya setiap bulan, fasilitas RTA yang selalu diusahakan, itu ternyata ada tanggungan-tanggungan yang menumpuk begitu. Dan itu saya lumayan kaget ya waktu itu, oh ternyata kita punya tanggungan sekian, kemudian setiap bulannya ternyata harus pontang-panting mencari pinjaman untuk membayar kafalah pengajar. Itu waktu itu saya sedih sekali. Akhirnya saya minta teman-teman 1001 TJP untuk oke, kita bikin webinar yuk, nanti 100% untuk rumah tahfidz Ar-Rayhan ya kayak gitu. Dan alhamdulillahnya teman-teman itu mau kayak gitu. Profit yang harusnya dikelola sama tim itu mereka ikhlas untuk rumah tahfidz Ar-Rayhan gitu. Semenjak saat itu pelan-pelan rumah tahfidz Ar-Rayhan mulai berbenah dari berbagai macam sisi, dan alhamdulillah sekarang sudah seperti ini. Untuk santrinya sudah 166, alhamdulillah.